Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 3 Maret 2022. Saya akan berbagi mengenai aplikasi yang saya kira penting bagi petani bawang merah khususnya dan petani hortikultura pada umumnya. Aplikasi ini bernama Info BMKG dan Anda bisa mendapatkan atau mengunduh atau mendownload di Google Play Store. Aplikasi Info BMKG adalah resmi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Aplikasi ini dapat kita gunakan sebagai petani untuk memperkirakan misalnya besok hujan atau tidak, kecepatan anginnya bagaimana, kemudian cuaca sampai sepekan ke depan itu bagaimana. Nah, saya ingin mencontohkan ini di wilayah kecamatan saya. Jadi perakiraan cuaca itu bisa diturunkan sampai level kecamatan. Saya berada di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan saat ini prediksinya cerah berawan, berlaku mulai pukul 7 sampai pukul 9.59 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat dengan klik tampilan yang paling atas ini, maka akan terlihat perakiraan cuaca. Pada pukul 9 terjadi hujan ringan, pada pukul 1 terjadi hujan petir, dan seterusnya cerah berawan. Kita juga bisa lihat besok itu bagaimana dan menunjukkan pada 4 Maret cerah berawan, sampai seterusnya cerah berawan. Pada 5 Maret ada hujan ringan, kemudian 6 Maret ada hujan ringan lagi, 7 Maretnya juga hujan ringan, jam 1 hujan ringan, jam 7 malam hujan ringan. 8 Maret ada hujan lebat, dan sampai 9 Maret pukul 1 dini hari menunjukkan berawan. Perakiraan cuaca seperti ini penting bagi kita untuk memperhitungkan apakah besok atau besok lusa itu perlu melakukan pengairan atau irigasi atau elep begitu. Karena apa? Bagi kami di daerah kami, budidaya bawang merah itu membutuhkan air setidaknya 4 hari sekali. Jadi berselang 2 hari kalau tidak ada hujan, maka tanaman bawang merah masih oke. Dan pada hari berikutnya jika tidak ada hujan, kita perlu melakukan irigasi sebagaimana saya tunjukkan dalam beberapa rangkaian video sebelumnya. Nah, selain dapat kita gunakan untuk memperkirakan cuaca yang seringkali akurat, memang namanya perakiraan tidak bisa dipastikan 100% akurat, tapi saya mengamati memang sering akurat. Selain perakiraan cuaca, kita juga melihat pada menu ini ada perakiraan mengenai suhu dan kelembapan udara. Pada hari ini misalnya, pukul 10 diperkirakan suhunya mencapai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 85%. Begitu seterusnya. Suhu ini mungkin tidak terlalu penting bagi petani, tapi yang paling penting adalah ada hujan atau tidak, bagi saya begitu. Tetapi ada menu lain yang saya kira penting adalah kecepatan angin. Nah, pada menu ini kita lihat ada kecepatan angin. Kecepatan angin pada pukul 10 hari ini mencapai 20 km per jam dan arah anginnya adalah ke barat. Pada pukul 1 berubah lagi, kecepatannya bertambah menjadi 30 km per jam dan arah anginnya ke barat laut. Bagi saya, ini penting diperhatikan untuk kecepatan dan arah angin pada pagi hari. Pada pagi hari itu, kalau kita mau spray herbisida,
kita perlu memperhatikan supaya tidak mengganggu tanaman tetangga. Misalnya begini, lahan saya dikelilingi oleh tanaman jagung dan padi, dan kalau saya ingin spray herbisida pagi hari, kita juga tetap perlu memperhatikan apakah arah anginnya ini kira-kira akan ke tetangga lahan atau tidak, terutama yang tanaman padi. Tanaman padi cukup sensitif terhadap herbisida gol maupun prol, dan pokoknya yang pratumbuh itu terlalu sensitif. Kalau tanaman jagung saya kira tidak, dan memang terbukti tidak. Itu yang ingin saya tunjukkan dari aplikasi ini. Kemudian kalau ingin kita mengubah wilayah yang diperkirakan cuacanya, kita bisa mengaturnya di menu atur lokasi. Di atur lokasi ini kita bisa pertama pilih bahasanya bahasa Indonesia, kemudian pilih lokasi perakiraan cuaca. Kita bisa klik misalnya untuk di Demak misalnya, di sentra bawang merah Kabupaten Demak. Kita lihat sedang proses loading, dan kita klik centang, kemudian kembali lagi, kita refresh. Nah, tampil ada perakiraan cuaca Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dan kita klik. Pada 3 Maret ini misalnya terjadi hujan ringan pukul 7 malam, kemudian pukul 10 malam juga hujan ringan, besoknya hujan ringan, besoknya lagi hujan ringan, besok lusa hujan ringan, dan pada 7 Maret terjadi hujan petir. Besoknya lagi hujan ringan, begitu. Nah, artinya apa? Intensitas hujan pada awal Maret ini mulai berkurang, tidak sebagaimana bulan-bulan sebelumnya pada musim penghujan kali ini. Kemudian kita juga bisa mendapatkan peringatan dini sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau kita klik bagian ini, yang tampil adalah peringatan dini cuaca berdasarkan wilayah provinsi. Nah, seperti ini, Kalimantan Tengah, cuaca barat. Yang saya suka dari peringatan dini ini, kita bisa mendapatkan update-nya sewaktu-waktu dari notifikasi yang kita inginkan sesuai wilayah yang kita tinggali. Misalnya saya di Jawa Timur, maka saya akan secara berkala mendapatkan notifikasi dari aplikasi ini. Ada lagi info gempa bumi terkini. Gempa bumi terkini terjadi misalnya ini di Papua. Kemudian yang terkini yang di atas 5 di atas 5.0 juga terjadi di mana-mana. Pangandaran 1 Maret kemarin yang dirasakan dan sebagainya. Ini saya kira juga lumayan membantulah untuk mendapatkan peringatan dini mengenai bencana. Kita akan lihat menu lain di tanda garis 3 ini. Nah, di sini juga ada info cuaca, gempa bumi, iklim, kualitas udara, cuaca maritim, cuaca penerbangan, cuaca karhutla. Karhutla artinya adalah kebakaran hutan. Lanya nggak tahu. Oke, kita juga akan coba setting perakiraan cuaca untuk sentra bawang merah di kota lain, misalnya di Nganjuk. Salah satunya wilayah kecamatannya di Bagor misalnya. Oke.
sedang loading kita cross, kemudian kembali lagi kita refresh. Di wilayah Kecamatan Bagbor, nanti siang pada pukul 1 diperkirakan akan hujan sedang, kemudian 7 malam hujan ringan, dan besoknya cerah berawan, besok lusa hujan ringan, dan seterusnya ada cerah berawan, lalu masih ada hujan petir, hujan lebat, dan sebagainya. Ini untuk Bogor. Ya, pada prinsipnya kita memerlukan bantuan seperti ini bukan menafikkan kuasa Tuhan, tetapi setidaknya ini ikhtiar manusia untuk memahami lingkungannya secara lebih baik. Bayangkan jika kita tidak memeriksa ramalan cuaca, kemudian kita merasakan lahan kita, tanaman kita perlu diairi, perlu diirigasi, dan pagi-pagi kita membawa alat pompa atau alkon, dan kita nyalakan, cuaca terang benderang seperti tidak ada hujan, tetapi kalau sedikit bersabar, misalnya kita melihat aplikasi, oh ternyata mungkin diperkirakan hujan pukul 1, maka kita hari itu bisa menunda pengairan. Kalau memang ternyata perakiraannya meleset, ya apa boleh buat sehari kemudian kita lakukan pengairan. Itu yang biasa saya lakukan ketika memasuki awal musim kemarau. Kalau musim hujan, ya apa boleh buat, memang hampir tiap hari atau setidaknya berselang 1 hari terjadi hujan. Itu juga penting bagi kita sebagai petani bawang merah kalau misalnya diperkirakan hujan turun pukul 1 siang. Nah, apa boleh buat, biasanya kalau hujannya sudah reda sejam kemudian, itu berarti pukul 2 masih ada panas matahari, sampai setidaknya pukul 3:30. Maka mau tidak mau kita perlu melakukan spray terhadap tanaman kita untuk menurunkan atau membilas air hujan yang menempel di dedaunan. Demikian kawan-kawan, apa yang bisa saya bagikan kali ini sesuai kebiasaan saya, jadi yang memang betul-betul saya alami sebagai petani pemula bawang merah. Mohon masukannya kepada para senior dan kepada sesama petani yang pemula. Mari kita berdiskusi untuk semakin meningkatkan kita punya kualitas tanaman dan mengenai cara perawatannya serta detail-detail lain yang sekiranya perlu. Demikian kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Matur sembah nuwun, salam.